Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada kali ini kita akan berbicara tentang yaitu teori pembanding pada nalar an-narojil, di mana dalam konteks ini bahwa sebuah teori yang digunakan yaitu adalah teori pembanding untuk membandingkan dan menjadi sebuah nalar pemikiran dan sebuah metodologi untuk bisa menganalisis setiap lapisan-lapisan yang ada dalam nalar an-narojil. Kita ketahui bahwa pada lapisan yang pertama adalah hukum Islam yang bersifat komprehensif secara menyeluruh, dan kemudian pada lapisan yang kedua adalah sifat komprehensif itu bersifat inklusif, terbuka untuk dapat dikaji dengan berbagai pendekatan. Dan pada lapisan yang ketiga akan berbicara tentang tujuan daripada hukum, di mana yaitu hukum memiliki sebuah tujuan yang pasti. Dan lapisan yang selanjutnya adalah melihat pada kompetensi, yaitu pada seorang mujtahid untuk bisa melihat sejauh mana pendapatnya dan sejauh mana kapasitas yang dimiliki oleh seorang mujtahid. Dan pada lapisan yang terakhir, maka di sana adalah isi. Isi di sini baik berupa teks, yaitu nas Al-Quran maupun As-Sunnah, maupun konteks. Maka dalam hal ini perlu untuk kita berikan satu gambaran bahwa hukum Islam ini adalah berlandaskan pada nilai-nilai tauhid, nilai-nilai ketuhanan, sehingga teori pembanding ini memiliki beberapa pendekatan, baik itu pendekatan yang bersifat teologis untuk memastikan bahwa ketauhidan, ketuhanan adalah merupakan hal yang paling esensi dalam sebuah hukum, sehingga hukum Islam akan berasaskan pada nilai-nilai tauhid. Begitu juga pendekatan filosofis yang digunakan untuk mencari titik kebenaran. Kalau dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang tergantung kepada argumen, kepada rasiologis, kepada illah, sehingga dikatakan dalam sebuah kaidah, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu akan berkisar pada ada dan tidak adanya sebuah argumen, sebuah illah. Maka pendekatan filosofis ini menjadi sebuah pendekatan untuk mencari sebuah kebenaran. Dan pendekatan epistemologi yang digunakan untuk melihat bahwa penalaran ini akan bersifat logis, akan bersifat ilmiah dan terukur, yaitu ketika dibarengi dengan pendekatan epistemologi. Begitu juga pendekatan psikologi digunakan, bahwa hukum Islam itu memiliki etika, memiliki moral, sehingga suatu keputusan hukum, baik putusan hukumnya maupun mujtahidnya harus benar-benar memiliki yaitu kapasitas dan kualitas yang mumpuni dalam bidang yaitu ijtihad. Dan kemudian juga melihat pada pendekatan sosiologis, di mana pendekatan sosiologis ini untuk melihat bagaimana kultur masyarakat, karena bagaimanapun bahwa hukum itu akan senantiasa berubah, sebagaimana dikatakan bahwa taghayyurul ahkam wa ikhtilafuha bitaghayyuril amkinah wal azminah wal ahwal wa niyah wal awaid. Hal ini tentunya akan senantiasa memberikan wacana secara sosiologis dengan pendekatan nilai-nilai sosial. Begitu juga pendekatan antropologis untuk melihat yaitu sejauh mana tempat di mana satu wilayah dengan wilayah yang lain memiliki perbedaan, mungkin dari sisi iklimnya, mungkin dari sisi suhunya, dan hal itu tentunya akan membedakan dari sisi kebudayaan dan dari sisi yang lainnya yang bisa mempengaruhi daripada letak posisi di mana hukum itu ada dan hukum itu tiada. Begitu juga pendekatan medis misalnya untuk melihat rukhsah, melihat yaitu keringanan dalam hukum, dalam tinjauan medis,
sehingga pendekatan medis juga menjadi satu pendekatan yang bisa dimanfaatkan dalam teori, yaitu teori pembanding dalam menganalisis menggunakan yaitu nalar analogil. Hal ini tentunya menjadi hal yang penting bagi kita untuk kita kembangkan supaya sebuah hukum itu bisa mendapatkan satu hukum yang berkualitas, bahwa hukum itu akan mengikuti pada suatu kemaslahatan yang rojih, yang kuat di antara yaitu para pendapat-pendapat antara yang satu dengan yang lainnya, dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda, dengan teori yang digunakan yang berbeda-beda, sehingga kita akan bisa membandingkan dan kemudian akan memberikan satu pembanding dalam hal ini, yaitu sebuah kesimpulan hukum yang dinamis dan kontemporer yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak lepas dari tujuan daripada hukum, yaitu tercapainya nilai kemaslahatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.